Tanggal 20 Maret tahun 2023. Ulang tahun ke-83 Sapardi Djoko Damono. Doodle hari ini memperingati hari lahir Sapardi Djoko Damono, penyair yang merevolusi puisi liris di Indonesia. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono tanggal 20 Maret tahun 1940 sampai 19 Juli tahun 2020 adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Ia adalah putra pertama pasangan Satyoko dan Saparian. Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan, sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik di kalangan sastrawan maupun khalayak umum. Dalam dunia kesastraan Indonesia, Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Damono lahir pada hari ini di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1940. Ia menghabiskan masa kecilnya di perpustakaan membaca setiap buku yang ia dapatkan dan mulai menulis puisi saat bersekolah di SMA Surakarta. Setelah mendapatkan gelar bahasa Inggris dari Universitas Gadjah Mada, Damono belajar sastra Indonesia di Sekolah Pascasarjana. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta dan jalur pendidikan dasar ditempuhnya di SD Impres Nagara Herang. Pendidikan menengah ditempuh di SMP Negeri 2 Surakarta, lulus 1955, dan SMA Negeri 2 Surakarta, lulus 1958. Pada masa ini, Sapardi sudah menulis sejumlah karya yang dikirimkan ke majalah-majalah. Kesukaannya menulis ini berkembang saat ia menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris di jurusan Sastra Barat, Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Setelah sempat menempuh studi di University of Hawaii, Honolulu, Sapardi menempuh program doktor di Fakultas Sastra UI dan lulus pada tahun 1989. Saat bekerja sebagai penyiar radio dan asisten teater pada masa itu, dia mulai menganggap dan fokus pada puisinya secara lebih serius. Pada tahun 1969, Damono merilis kumpulan puisi pertamanya berjudul Dukamu Abadi. Pada saat sebagian besar penyair Indonesia berfokus pada refleksi dan gagasan masyarakat, debut terobosan Damono mencerminkan kondisi manusia. Karena kesuksesan buku tersebut, Damono diangkat sebagai guru besar sastra di Universitas Indonesia. Selepas lulus kuliah 1964, Sapardi sempat menjadi pengajar pada Fakultas Keguguran Sastra dan Seni IKIP Malang di Madiun sampai 1968. Pada 1973, setelah sempat bekerja di Semarang, ia pindah ke Jakarta untuk menjadi Direktur Pelaksana Yayasan Indonesia yang menerbitkan majalah Sastra Horizon. Sejak 1974, ia mengajar di Fakultas Sastra, sekarang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Sapardi ditunjuk sebagai Dekan Fakultas Sastra UI periode tahun 1995 sampai tahun 1999 setelah sebelumnya diangkat sebagai guru besar. Pada masa tersebut, Sapardi juga menjadi redaktur majalah Horizon, Basis, Kalam, Pembinaan Bahasa Indonesia, Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia, dan Country Editor Majalah Tenggara di Kuala Lumpur. Selepas purna tugas sebagai dosen di UI pada tahun 2005, Sapardi masih mengajar di Sekolah Pascasarjana Institut Kesenian Jakarta sambil tetap menulis fiksi maupun non-fiksi. Ia adalah salah seorang pendiri Yayasan Lontar. Damono menulis 3 kumpulan puisi lagi dengan gayanya yang lugas dan introspektif sebelum ia menerima penghargaan penulisan puisi Asia Tenggara yang disponsori ASEAN pada tahun 1986. Berniat untuk mempromosikan bentuk seni di seluruh negeri,
Ia mendirikan Perhimpunan Cendekiawan Sastra Indonesia dan menjabat sebagai ketua untuk 3 periode berturut-turut. Damono juga menerjemahkan karya sastra dari seluruh dunia ke dalam bahasa Indonesia, dengan salah satu terjemahannya yang paling terkenal adalah The Old Man and the Sea karya Ernest Hemingway. Pada tahun 1994, Damono menerbitkan Hujan Bulan Juni, kumpulan beberapa puisi terbesarnya. Karya ini menginspirasi beberapa musisi untuk membuat komposisi dengan tema serupa. Universitas Indonesia memilih Damono sebagai dekan fakultas dan mengadakan resital puisi pada tahun 2010 untuk merayakan karya hidupnya. Kemudian dalam karirnya, Damono mendapatkan penghargaan bergengsi termasuk penghargaan Ahmad Bakri Award untuk sastra pada tahun 2003 dan penghargaan Akademi Jakarta pada tahun 2012. Sapardi Djoko Damono banyak menerima penghargaan. Di antaranya adalah Cultural Award Australia 1978, Anugerah Puisi Putra Malaysia 1983, Sea Right Award Thailand 1986, Anugerah Seni Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1990, Kalyana Kretia dari Menristek RI 1996, Ahmad Bakri Award Indonesia 2003, Akademi Jakarta Indonesia 2012, Habibie Award Indonesia 2016 dan ASEAN Book Award 2018. Saat ini, puisinya masih dibaca di seluruh dunia, berfungsi sebagai ode untuk generasi penulis berikutnya. Sajak-sajak Sapardi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Ia tidak saja aktif menulis puisi, tetapi juga cerita pendek. Selain itu, ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, menulis esai, serta menulis sejumlah kolom artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya. Seperti Aku Ingin, seringkali dituliskan bait pertamanya pada undangan perkawinan, Hujan Bulan Juni, Pada Suatu Hari Nanti, Akulah Si Telaga, dan Berjalan ke Barat di Waktu Pagi Hari. Popularitas puisi-puisi ini semakin meningkat setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan-mantan mahasiswanya di FIBUI, yaitu Aks Arya Dipayana, Umar Muslim, Tatiana Subianto, Reda Gaudiamo, dan Ari Malibu. Dari hasil musikalisasi puisi tersebut, salah satu album yang terkenal adalah oleh Reda dan Tatiana tergabung dalam duet Dua Ibu. Selain itu, Ananda Soekarlan juga melakukan interpretasi atas beberapa puisi karya Supardi pada 2007. Musikalisasi puisi karya Sapardi dimulai pada tahun 1987 ketika beberapa mahasiswanya membantu program Pusat Bahasa membuat musikalisasi puisi karya beberapa penyair Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai upaya mengapresiasikan sastra kepada siswa SLTA. Saat itulah tercipta musikalisasi Aku Ingin oleh Aks Arya Dipayana dan Hujan Bulan Juni oleh Umar Muslim. Kelak, Aku Ingin diaransemen ulang oleh Dwiki Darmawan dan menjadi bagian dari soundtrack Cinta dalam Sepotong Roti 1991 yang dibawakan oleh Ratna Oktaviani. Beberapa tahun kemudian, lahirlah album Hujan Bulan Juni 1990 yang seluruhnya merupakan musikalisasi dari sajak-sajak Sapardi Djoko Damono. Duet Reda Gaudiamo dan Ari Malibu adalah bagian dari sejumlah penyanyi yang merupakan mahasiswa Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Album Hujan dalam komposisi menyusul dirilis pada tahun 1996 dari komunitas yang sama. Karena banyaknya permintaan, album Gadis Kecil 2006 diprakarsai oleh duet Dua Ibu yang terdiri atas Reda Gaudiamo dan Tatiana dirilis.
lalu dilanjutkan oleh album Becoming Deo 2007 dari duet Reda dan Ari Malibu. Ananda Soekarlan pada tahun baru 2008 juga mengadakan konser kantata Ars Amatoria yang berisi interpretasinya atas puisi-puisi SDD serta karya beberapa penyair lain. Sapardi menikah dengan Wardiningsih dan dikaruniai seorang putra dan seorang putri. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 Juli tahun 2020 di Rumah Sakit EKBSD, Tangerang Selatan, setelah sempat dirawat karena penurunan fungsi organ tubuh. Ia meninggal pukul 9.17. Sejak Sabtu sehari sebelumnya, ia mengalami pendarahan hebat. Hingga hari Minggu pada pukul 8 ia masih dapat berkomunikasi. Setelah intervensi pada paru-parunya guna mengeluarkan dahak, ia tak memberi respon hingga dinyatakan meninggal pada pukul 9.17 waktu Indonesia Barat. Tempat peristirahatan terakhirnya adalah Taman Pemakaman Giritama, Giri Tonjong, Kabupaten Bogor. Terima kasih atas karyamu Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi.